Soal tes komunikasi terapeutik pada klien remaja. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik? A. Proses komunikasi yang hanya terjadi antara dokter dan pasien. B. Bentuk komunikasi yang hanya melibatkan teknik-teknik medis. C. Suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh ahli terapi dengan tujuan membantu klien. D. Komunikasi yang bersifat informal dan tidak berstruktur. E. Proses komunikasi yang tidak relevan dalam bidang kesehatan. Soal 2. Mengapa komunikasi terapeutik sangat penting dalam bidang kesehatan mental remaja? Soal 3. Apa perbedaan utama antara komunikasi terapeutik dan komunikasi non-terapeutik? A. Komunikasi terapeutik melibatkan penggunaan teknologi, sementara komunikasi non-terapeutik tidak. B. Komunikasi terapeutik selalu dilakukan oleh profesional medis, sedangkan komunikasi non-terapeutik tidak. C. Komunikasi terapeutik memiliki tujuan membantu klien, sementara komunikasi non-terapeutik tidak memiliki tujuan tertentu. D. Komunikasi terapeutik hanya melibatkan kata-kata, sedangkan komunikasi non-terapeutik melibatkan gestur dan ekspresi wajah. E. Tidak ada perbedaan antara komunikasi terapeutik dan komunikasi non-terapeutik. Soal 4. Seorang terapis yang ingin membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan klien remaja harus memiliki keterampilan apa? A. Hanya perlu memiliki pengetahuan medis yang cukup. B. Keterampilan dalam memberikan nasihat dan solusi. C. Keterampilan dalam mendengarkan aktif, empati, dan menghormati klien. D. Kemampuan untuk memberikan obat-obatan psikotropika. E. Kemampuan untuk mengontrol emosi klien. Soal 5. Bagaimana seorang terapis dapat mengidentifikasi masalah emosional pada seorang remaja? A. Dengan mengabaikan tanda-tanda emosi yang ditunjukkan oleh remaja. B. Dengan langsung memberikan solusi untuk masalah remaja. C. Dengan melakukan tes medis yang rumit. D. Dengan mendengarkan dan mengamati perubahan perilaku serta reaksi emosional remaja. E. Dengan memberikan obat-obatan psikotropika secara rutin. Soal 6. Apa yang dimaksud dengan masa remaja? A. Masa di antara bayi dan balita. B. Masa di antara anak-anak dan dewasa. C. Masa saat seseorang menjadi lansia. D. Masa saat seseorang masih bayi. E. Masa saat seseorang mencapai usia pensiun. Soal 7. Apa yang merupakan salah satu ciri utama perkembangan fisik pada masa remaja? A. Penurunan tinggi badan. B. Peningkatan berat badan yang signifikan. C. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi. D. Penurunan kapasitas otak. E. Penurunan energi fisik secara signifikan. Soal 8. Bagaimana perubahan identitas seringkali tercermin dalam perilaku remaja? A. Melalui penurunan minat dalam aktivitas sosial. B. Dengan menjaga konsistensi dalam perilaku sepanjang masa remaja. C. Melalui eksperimen dengan berbagai peran sosial dan nilai-nilai. D. Dengan menekan perasaan diri dan keinginan untuk bereksperimen. E. Dengan menghindari semua bentuk perubahan dalam hidup mereka. Soal 9. Apa yang bisa menjadi faktor risiko dalam memengaruhi kesehatan mental remaja? A. Mendapatkan dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan teman-teman. B. Terlibat dalam aktivitas olahraga secara teratur. C. Kekurangan stres dalam kehidupan sehari-hari. D. Adanya riwayat penyakit fisik dalam keluarga. E. Mendapatkan pendidikan tinggi.
Soal 10. Mengapa penting bagi para orang tua dan pendidik untuk memahami karakteristik klien remaja? A. Karena remaja tidak membutuhkan dukungan dari orang dewasa. B. Karena remaja tidak mengalami perubahan fisik dan emosional selama masa remaja. C. Karena memahami karakteristik remaja dapat membantu mendukung perkembangan mereka dan mencegah masalah kesehatan mental. D. Karena karakteristik remaja tidak memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental. E. Karena karakteristik remaja hanya penting bagi remaja sendiri. Soal 11. Apa yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan dalam komunikasi terapeutik? A. Membuat klien merasa terancam dan tidak aman. B. Menyembunyikan informasi dari klien. C. Berbagi informasi dengan jujur dan terbuka. D. Menghindari kontak mata selama komunikasi. E. Mengabaikan perasaan klien. Soal 12. Mengapa empati penting dalam komunikasi terapeutik? A. Agar terapis dapat mengendalikan klien. B. Agar klien merasa tidak penting. C. Agar terapis dapat memaksakan pandangan dunianya pada klien. D. Agar terapis dapat memahami perasaan dan pandangan dunia klien. E. Agar terapis dapat menghindari klien. Soal 13. Apa yang dimaksud dengan prinsip penghargaan dalam komunikasi terapeutik? A. Mengabaikan perasaan dan pengalaman klien. B. Memaksakan pandangan dunia terapis pada klien. C. Menghindari kontak mata selama komunikasi. D. Menghormati perasaan dan pengalaman klien. E. Membuat klien merasa terancam. Soal 14. Bagaimana konsistensi dapat membantu dalam komunikasi terapeutik? A. Menghindari kontak mata dengan klien. B. Mengabaikan perasaan klien. C. Menjaga kesinambungan komunikasi dan perilaku terapis. D. Menyembunyikan informasi dari klien. E. Memaksakan pandangan dunia terapis pada klien. Soal 15. Mengapa prinsip-prinsip komunikasi terapeutik penting dalam konteks perawatan kesehatan? A. Hal tersebut hanya berlaku dalam komunikasi sehari-hari. B. Karena perawatan kesehatan tidak memerlukan komunikasi. C. Hal tersebut dapat membantu membangun hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien serta mendukung proses penyembuhan. D. Hal tersebut hanya relevan bagi pasien dewasa. E. Hal tersebut hanya berlaku dalam konteks pendidikan. Soal 16. Apa yang dimaksud dengan teknik pendengaran aktif dalam komunikasi terapeutik? A. Mengabaikan klien saat berbicara. B. Memberikan perhatian sepenuhnya pada klien. C. Memaksa klien untuk berbicara. D. Menyela klien saat berbicara. E. Menghindari kontak mata dengan klien. Soal 17. Mengapa teknik bertanya terbuka penting dalam komunikasi terapeutik dengan remaja? A. Untuk membatasi klien dalam berbicara. B. Agar klien hanya memberikan jawaban singkat. C. Untuk mendorong klien untuk berbicara lebih banyak dan secara terbuka. D. Agar klien merasa tidak penting. E. Untuk menghindari berbicara dengan klien. Soal 18. Apa yang dilakukan dalam teknik refleksi dalam komunikasi terapeutik? A. Mengabaikan perasaan klien. B. Menyela klien saat berbicara. C. Mengulang kata-kata atau perasaan klien untuk memperjelas pemahaman. D. Memaksa klien untuk mengungkapkan perasaannya. E. Memberikan solusi langsung kepada klien. Soal 19. Mengapa teknik validasi penting dalam komunikasi terapeutik? A.
agar klien merasa diabaikan. B. Untuk membuat klien merasa perasaannya tidak valid. C. Agar klien merasa tidak diperhatikan. D. Untuk mengakui perasaan dan pengalaman klien sebagai valid. E. Agar klien merasa dipaksakan untuk merasa valid. Soal 20. Apa yang dimaksud dengan teknik pemberian dukungan dalam komunikasi terapeutik? A. Memberikan solusi langsung kepada klien. B. Menghindari berbicara dengan klien. C. Mengabaikan perasaan klien. D. Mendukung klien dalam mengatasi masalah dan memberikan dukungan emosional. E. Memaksakan pandangan dunia terapis pada klien. Soal 21. Apa yang bisa menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi terapeutik dengan remaja? A. Remaja selalu memiliki kepercayaan yang kuat pada profesional. B. Remaja cenderung memiliki perasaan percaya diri yang tinggi. C. Kurangnya kepercayaan pada profesional. D. Remaja tidak pernah merasa malu atau takut diakui. E. Tidak ada hambatan dalam komunikasi terapeutik dengan remaja. Soal 22, bagaimana perbedaan generasi dan budaya dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik dengan remaja? A. Perbedaan ini tidak akan pernah memengaruhi komunikasi dengan remaja. B. Perbedaan generasi dan budaya hanya akan memudahkan komunikasi. C. Perbedaan ini dapat memengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan. D. Remaja tidak pernah mengalami perbedaan generasi dan budaya. E. Perbedaan ini hanya berlaku pada komunikasi dengan orang dewasa. Soal 23. Mengapa perasaan malu atau takut diakui dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik dengan remaja? A. Karena remaja selalu merasa sangat percaya diri. B. Karena remaja tidak pernah merasa malu atau takut diakui. C. Karena perasaan ini dapat membuat remaja enggan berbicara tentang masalah mereka. D. Karena perasaan ini tidak pernah memengaruhi komunikasi dengan remaja. E. Karena perasaan ini hanya berlaku pada orang dewasa. Soal 24. Apa yang dapat dilakukan profesional kesehatan untuk mengatasi hambatan kurangnya kepercayaan pada mereka oleh remaja? A. Mengabaikan perasaan remaja terkait kepercayaan. B. Memaksakan pandangan dunia profesional pada remaja. C. Membuat remaja merasa lebih malu. D. Membangun hubungan yang baik dan memenangkan kepercayaan remaja melalui kesabaran, empati, dan keterbukaan. E. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Soal 25. Mengapa penting bagi profesional kesehatan untuk memahami hambatan-hambatan dalam komunikasi terapeutik dengan remaja? A. Karena hambatan ini hanya relevan bagi remaja. B. Karena hambatan ini tidak memiliki dampak signifikan pada komunikasi. C. Karena pemahaman hambatan ini dapat membantu memperbaiki komunikasi dengan remaja dan memberikan perawatan yang lebih baik. D. Karena komunikasi terapeutik hanya penting dalam konteks pendidikan. E. Karena profesional kesehatan selalu memiliki pengetahuan yang cukup tentang komunikasi. Soal 26. Apa tujuan utama dari strategi membangun hubungan saling percaya dalam komunikasi terapeutik? A. Membuat klien merasa diabaikan. B. Membangun pertahanan emosional pada klien. C. Menyembunyikan informasi dari klien. D. Menciptakan hubungan yang kuat dan saling percaya antara profesional dan klien. E. Memaksa klien untuk mengungkapkan perasaannya. Soal 27. Mengapa penting untuk menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti dalam komunikasi dengan klien? A. Agar klien merasa diabaikan.
B. Agar komunikasi menjadi lebih rumit dan menantang. C. Untuk menunjukkan superioritas profesional terhadap klien. D. Agar klien dapat memahami pesan dengan jelas dan akurat. E. Karena bahasa tidak memiliki peran dalam komunikasi terapeutik. Soal 28. Apa yang harus dilakukan untuk menghormati privasi dan kerahasiaan klien dalam komunikasi terapeutik? A. Mengungkapkan informasi klien kepada siapapun yang meminta. B. Tidak perlu memikirkan privasi klien. C. Menghindari kontak mata dengan klien. D. Memperlihatkan rekam medis klien kepada orang lain. E. Menjaga kerahasiaan informasi klien dan hanya mengungkapkannya dengan izin klien atau dalam situasi yang diperlukan. Soal 29. Mengapa penggunaan bahasa yang kompleks dan sulit dimengerti dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik? A. Karena klien selalu memahami bahasa kompleks dengan mudah. B. Karena bahasa kompleks dapat mempercepat proses komunikasi. C. Karena bahasa kompleks dapat membuat klien merasa lebih nyaman. D. Karena klien mungkin kesulitan memahami pesan dan informasi yang rumit. E. Karena bahasa kompleks selalu mengesankan klien. Soal 30. Mengapa strategi-strategi untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi sangat penting dalam konteks perawatan kesehatan? A. Karena perawatan kesehatan tidak memerlukan komunikasi. B. Karena profesional kesehatan selalu memiliki pengetahuan yang cukup tentang komunikasi. C. Karena hambatan dalam komunikasi tidak memiliki dampak signifikan pada perawatan kesehatan. D. Karena strategi-strategi ini dapat membantu membangun hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien, serta mendukung proses penyembuhan. E. Karena komunikasi terapeutik hanya penting dalam konteks pendidikan. Soal 31. Apa yang dimaksud dengan prinsip kerahasiaan dalam komunikasi terapeutik? A. Mengungkapkan informasi klien kepada siapapun yang meminta. B. Tidak perlu memikirkan kerahasiaan klien. C. Menjaga kerahasiaan informasi klien dan hanya mengungkapkannya dengan izin klien atau dalam situasi yang diperlukan. D. Memperlihatkan rekam medis klien kepada orang lain tanpa persetujuan. E. Menyampaikan informasi pribadi klien ke media massa. Soal 24. Mengapa penting untuk menetapkan batasan antara profesional dan pribadi dalam komunikasi terapeutik dengan remaja? A. Agar remaja merasa memiliki hubungan pribadi yang erat dengan profesional. B. Agar profesional dapat membagikan pengalaman pribadi mereka dengan remaja. C. Untuk menghilangkan perbedaan antara profesionalisme dan hubungan pribadi. D. Agar komunikasi tetap fokus pada masalah kesehatan remaja dan tidak tercampur dengan masalah pribadi profesional. E. Tidak perlu menetapkan batasan, karena remaja akan lebih nyaman jika profesional berbagi masalah pribadi mereka. Soal 33. Apa yang menjadi tanggung jawab profesional dalam membantu remaja yang berisiko dalam konteks komunikasi terapeutik? A. Mengabaikan remaja yang berisiko. B. Tidak perlu memikirkan tanggung jawab dalam membantu remaja yang berisiko. C. Mendorong remaja untuk melakukan perilaku berisiko. D. Memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya kepada remaja yang berisiko untuk membantu mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. E. Menilai dan menghakimi remaja yang berisiko. Soal 34. Mengapa prinsip kerahasiaan adalah aspek penting dari etika dalam komunikasi terapeutik? A. Karena tidak ada yang perlu dijaga kerahasiaannya dalam komunikasi terapeutik. B. Karena kerahasiaan melibatkan menyebarkan informasi klien secara luas. C.
karena menjaga kerahasiaan informasi klien membantu membangun kepercayaan antara profesional dan klien. D. Karena kerahasiaan hanya berlaku untuk informasi medis. E. Karena kerahasiaan hanya relevan dalam komunikasi dengan orang dewasa. Soal 35. Mengapa penting bagi profesional untuk memahami dan menjalankan etika dalam komunikasi terapeutik dengan remaja? A. Karena etika tidak memiliki peran dalam komunikasi terapeutik. B. Karena profesional selalu memiliki pengetahuan yang cukup tentang etika. C. Karena etika dapat membantu memastikan bahwa komunikasi terapeutik dilakukan dengan integritas dan kepedulian pada kesejahteraan klien. D. Karena etika hanya relevan dalam konteks pendidikan. E. Karena etika tidak berlaku untuk komunikasi dengan remaja. Soal 36. Mengapa penting bagi seorang profesional kesehatan untuk menggunakan komunikasi terapeutik saat berinteraksi dengan remaja yang mengalami depresi? A. Karena depresi adalah masalah yang sepele dan tidak memerlukan komunikasi khusus. B. Karena remaja dengan depresi tidak perlu mendengarkan. C. Karena komunikasi terapeutik dapat membantu membangun hubungan yang empatik, mendukung, dan membantu remaja mengatasi perasaan depresi. D. Karena remaja dengan depresi selalu memerlukan solusi instan. E. Karena komunikasi terapeutik hanya efektif dalam kasus kecemasan. Soal 37. Apa yang harus dilakukan oleh seorang profesional kesehatan saat berkomunikasi dengan seorang remaja yang mengalami kecemasan berat? A. Menyuruh remaja untuk mengatasi kecemasan sendiri tanpa bantuan. B. Menghindari kontak mata dengan remaja. C. Mendorong remaja untuk merahasiakan perasaan kecemasannya. D. Memberikan dukungan emosional, mendengarkan dengan sabar, dan menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk membantu remaja merasa aman dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. E. Mengabaikan perasaan kecemasan remaja. Soal 38. Bagaimana seorang profesional kesehatan dapat memastikan bahwa komunikasi terapeutik dalam kasus remaja dengan masalah kesehatan mental adalah efektif? A. Dengan tidak memperhatikan perasaan remaja. B. Dengan memaksa remaja untuk membagikan seluruh detail tentang masalah mereka. C. Dengan menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang sesuai, mendengarkan dengan empati, dan menjaga kerahasiaan informasi remaja. D. Dengan menghindari komunikasi dengan remaja yang mengalami masalah kesehatan mental. E. Dengan menilai dan menghakimi remaja. Soal 39. Mengapa penting bagi seorang profesional kesehatan untuk menerapkan komunikasi terapeutik dalam kasus remaja dengan masalah kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari? A. Karena komunikasi terapeutik hanya berlaku dalam konteks kesehatan mental. B. Karena remaja dengan masalah kesehatan mental selalu merasa tidak nyaman berbicara. C. Karena komunikasi terapeutik hanya berlaku dalam konteks pendidikan. D. Karena komunikasi terapeutik dapat membantu membangun hubungan yang kuat, mendukung pemulihan, dan mengarahkan remaja menuju bantuan yang tepat. E. Karena masalah kesehatan mental hanya memerlukan obat-obatan.